membangkitkan, ya, membangkitkan rasa cinta yang sebenarnya, membangkitkan rasa di mana orang ini memang membutuhkan para kiai dan membiarkan kiai mengelus dadanya sendiri tanpa kita itu mampu menjaganya dari para penghina-penghinanya. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo, dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Saya Bang Don, Ketua Forum Iswan, kembali menyapa Anda semuanya di edisi Selasa 21 September 2021 di acara Cangkruan. Pada acara Cangkruan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan penggunaan nama Yai, ya. Namun sebelum kita ngobrol dan membahasnya, saya akan seperti biasa satu persatu akan menyapa siapa saja yang ikut acara Cangkruan di pagi dini hari ini. Di samping ujung sana ada Bang Waka, Wakil Ketua Umum Garda Pemuda Sakera, Bang Fatoni. Siap, oke. Buat para sahabat-sahabat netizen di Kabupaten Situbondo, buat sahabat-sahabat pecinta keadilan di Kabupaten Situbondo, dan buat para pecinta tim pemangkar di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur Situbondo. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam pemangkar. Salam. Dan di samping saya ini mungkin para pemirsa mungkin ada yang bertanya, karena ini kok ada wajah baru gitu ya. Mungkin sekalian saya perkenalkan satu pemuda ini yang kayaknya kalau saya lihat manis juga orangnya ya. Atau mungkin bisa kenalan sendiri Bang, siapa namanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Perkenalkan, nama saya Arifin. Arifin. Ya. Arifin. Alamatnya? Alamatnya Sumber Kolak Tribungan. Sumber Kolak Tribungan. Ya. Hanya segitu. Dan lain mungkin. Gak ada. Gak ada sementara. Santai, relax. Santai. Nanti mungkin bisa disambung ya. Siap. Dan di sebelah saya ini ada Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu cukup bingung ya, harus melihat ke kamera berapa, karena ini ada kamera hampir 30 kamera ini sekarang ini ya. Fokusan aja ya. Oke, untuk biar bersemangat karena ini sudah menjelang pagi ya, sepertiga ya. Ya. Sepertiga malam, waktu yang diyakini ini banyak barokahnya ya. Ya. Biar bersemangat seperti biasa saya kasih Salam penyemangat, salam pemangkar. Salam. Dan perlu juga saya sapa di belakang layar sana ada Ketua Tim Cyber Pemangkar, Bang Hafiz. Oke, selamat malam. Selamat pagi ya. Pagi dini hari ini sudah Pak. Oke. Salam pemangkar. Salam. Dan setelah itu ada Bang Iwan ya, Dirut dari Putra Mandiri. Oke. Good morning. And salam pemangkar. Salam. Oke, apa ini Bang Don? Ya, ini kita akan membahas tentang perkembangan penggunaan nama Kiai Bang Ipul. Nah, mungkin perlu saya ingatkan pemirsa bahwa ini terjadi awal mula ketika muncul yang namanya PT anti Kiai munafik ya, dan anti sorban munafik ya. Disitulah mulai polemik muncul hingga Bang Ipul, tim pemangkar yang
dikomandoi oleh Bang Ipul mendatangi Polres Situbondo. Ya, siap. Nanti saya akan juga bertanya beberapa pertanyaan kepada Bang Ipul. Namun sebelum itu saya ingin coba bertanya ke Mas Arifin ya. Nah, bicara masalah penghinaan dan tuduhan kepada kiai. Nah, bagaimana ini perasaan Mas Arifin ini ketika ada kiai dan itu dihina bahkan dituduh? Tapi sebelumnya coba tanyakan Mas Arifin ini asli Situbondo atau gimana ya? Saya asli Putra Situbondo. Asli Putra Situbondo, artinya Mas Arifin juga paham betul terhadap bagaimana kultur di Situbondo ya. Ya, siap. Bagaimana kiai berperan selama ini dalam menjaga Situbondo dan juga mencerdaskan warga Situbondo. Ya, siap. Karena orang luar kota kadang-kadang kan tidak terlalu peduli ya, Ya. karena memang kulturnya berbeda. Ya, siap. Gitu. Ya. Nah, ini Mas Arifin asli Situbondo ya? Iya, benar. Mulai kecil hingga sekarang di Situbondo ya? Iya, benar. Ya, artinya memang cinta Situbondo, asli Situbondo. Asli Situbondo. Nah, ini bagaimana nih Mas Arifin perasaannya ketika ada penghinaan dan tuduhan kepada kiai? Ya, terima kasih Bang Don. Perasaan saya ketika kiai kita dihina, saya sangat sakit. Nah, kenapa harus pakai nama kiai, tidak nama apapun itu? Jadi perasaan saya itu benar-benar sakit ketika kiai kita itu dihina sampai meletakkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Seperti itu, Bang. Siap, siap. Siap. Ya, tidak terima ya Mas Arifin? Iya, nggak terima soal itu. Kenapa bisa tidak terima? Ya karena kiai itu pedoman hidup. Pedoman hidup. Sering memberikan pedoman Ya, benar. hidup agar kita mungkin yang dimaksud itu paham lah ya mana jalan yang benar, Iya, mana benar. jalan yang tidak benar gitu. Iya, iya, iya. Nah, sampai sini. Oke, nah kalau Bang Waka ini pertanyaan yang sama. Ya, kalau saya seperti jawaban sebelumnya, saya selaku santri di Sukorejo tentu sangat sakit hati atas adanya penghinaan terhadap kiai seperti itu. Karena apa? Jadi seorang sosok kiai itu di Kabupaten Situbondo itu adalah sosok panutan yang mana marwahnya itu sangat terjaga dan dijaga oleh umat di Kabupaten Situbondo. Jadi besarnya cinta dari masyarakat Situbondo kepada kiai itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi jangan heran ketika ada masyarakat itu bergeliat dan berontak sehingga membuat gerakan-gerakan bahwa ya itu adalah efek ketika nama kiai, marwah kiai itu diturunkan dengan adanya nama PT anti kiai munafik. Terus apalagi ada tuduhan-tuduhan terhadap kiai bahwa kiai itu korupsi kayak gitu. Jadi ya sakit, wajar masyarakat Situbondo itu sakit. Meskipun sampai sekarang ternyata tuduhannya belum bisa dibuktikan. Nah, apalagi seperti itu. Gitu Bang Don. Nah, tentu ini akan menambah Ada tuduhan yang mana dulu? korupsi waktu. Oh, tuduhan kepada Kiai Zaki, Kiai Zaki, ya, Kiai Zaki, dan juga Ramalu, Ramalu, ya, iya, yang ada di sana. Itu nanti Siap. kita bahas terhadap sangka penyangkalan ya, Oh, siap. penyangkalan dari Abang. Brandu kalau dari dulu ya, akun Ya, Brandu, ya. marak trak-trak itu. Mungkin saya ambil alih aja ya, kayaknya siap. Bang Don agak fisik menurun karena dari pagi dengan Mas Direktur ini sedang menjalankan tugas Ya, ya. betul. Mungkin yang paling penting adalah sekarang ini ada sebuah pengalihan oleh beberapa orang yang itu saya tahu adalah barisan atau bagian dari Lilur ya. Ya. Siap. Karena anak buahnya, di mana sekarang pengalihannya itu seakan-akan kita ini menjadi penyebab kegaduhan. Ya, Iya kan? Ya. Nah itu padahal kita ini merespon saja. Siap. Kita merespon saja apa yang mereka lakukan ya.
Tadi kan hanya membahas di masalah PT dulu ya. PT anti Kiai Munafik, PT anti Sorban Munafik. Ya. Itu dulu ya. Ya. Karena ini menyangkut tentang bukan masalah pidananya, tapi kita berbicara tentang masalah perasaan. Karena tidak semua hal yang menyakitin orang lain itu bisa kita bawa ke ranah pidana, Ya. kecuali nama yang termaksud. Ya. Ya, ya. Yang menjadi persoalan setiap kita itu membuat namanya PT, Ya. ini pasti ada namanya pendirian. Nah, akta pendirian yang dimana akta tersebut itu menjadi akta otentik karena itu dilakukan di depan notaris. Nah, di dalam akta pendirian sebuah CV atau PT tersebut, Ya. di sana itu pasti tertulis apa tujuan dari PT tersebut. Siap. Ya. 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 Nah, yang di sini yang harus kita pahami dulu, kenapa saya sebagai ketum GP Sakera datang ke Polres untuk melakukan, ini tahap yang pertama dulu ya, untuk melakukan klarifikasi. Dalam hal ini adalah apa tujuan dari PT anti Kiai Munafik itu. Kalau ternyata nama tersebut itu bertolak belakang dengan tujuan dibangunnya PT atau CV, maka di sini bisa dilihat membuat nama PT tersebut itu tidak berdasar. Ya, misalnya PT kontraktor apa gitu ya, misalnya itu berhubungan dengan Konstruksi. Ya. Nah, terus PT Bina Tani apa misalnya, berarti itu berhubungan dengan di dalam akte notaris pasti terpampang. Ya, ya, ya. Gitu loh. Ya. Bumi Persada apa, ini terpampang. Nah, kalau misalnya ini ternyata ternyata ini anggap misalnya isinya adalah tentang pertambangan, apa hubungannya, terus nanti dipertanyakan oleh polisi seharusnya apa hubungannya, ya toh? Ya. Iya. Dalam tujuan pendirian PT tersebut berhubungan dengan PT anti Kiai Munafik. Ini harus dilihat dulu gitu. Ya. Iya toh? Ya. Nah, itulah yang saya maui dari kita mau melaporkan, memberitahukan kepada Polres bahwa ini ada sebuah status yang disebutkan di dalam gambar tersebut. Yang dimana status itu, gambar tersebut itu ternyata itu sudah ber-SK Kemenkumham. Siap. Artinya hal tersebut, PT tersebut atau CV tersebut sudah legal. Nah, tinggal nanti bagaimana kepolisian itu, Bang Don, Ya. itu menyelaraskan apakah ini sama dengan tujuan di dalam akte pendiriannya. Tapi kalau memang tidak ada tujuan, berarti kan ada sesuatu yang sengaja itu dijadikan sebuah branded. Ya toh? Iya. Ada keinginan memanfaatkan nama sesuatu dan pemanfaatan itu sengaja dibuat agar supaya itu mudah dimengerti, mudah dikenal sebagai market kita di dalam membuat hal tersebut. Apalagi sampai ini ada tujuan pelecehan. Pelecehan. Disitulah polisi yang harus bekerja, Bang Don. Ya, 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 ya. Paham maksud saya? Kita tidak bicara tentang tuduhan yang lain dulu kan ya. Nah, itulah yang saya minta kepada polisi. Dan hingga saat sekarang, jujur saja, saya belum mendapatkan progres apapun yang polisi lakukan. Ini nanti saya hubungkan dengan kasus yang di bawahnya nanti. Sampai sekarang, saya belum mendapatkan progres setelah saya kurang lebih seminggu memberitahukan kepada Polres Situbondo. Ini yang teman-teman harus memahami. Artinya nggak ada perkembangan sama sekali. Nggak ada progresnya, nggak ada pemberitahuan kepada kita pun tidak ada. Apa sudah progresnya? Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika polisi tidak melakukan kegiatannya untuk menjaga namanya Kamtipmas di Situbondo, ini akan berbahaya. Iya toh? Iya, iya. Ini akan berbahaya. Ada sebuah perasaan tertentu dari orang-orang yang merasa sakit hati yang tidak terwakili oleh negara. Siap. Ya. Ya.
Apalagi Bang Don, apalagi ini ternyata pasca membuat namanya logo dan CV yang sudah terlegalisasi, PT yang sudah terlegalisasi, ini ditambahi dengan kegiatan lainnya oleh mereka. Dan faktanya sampai sekarang juga tidak ada progres. Saya ambilkan contoh. Iya toh? Iya, iya. Saya ambilkan contoh. Di anak buahnya itu akhirnya dikembangkan sebuah opini kepada masyarakat. Ya, termasuk akhirnya mengadakan sebuah pelecehan-pelecehan. Kalau menurut saya nggak tahu orang-orang Islam yang lainnya apakah ini masuk dalam pelecehan atau enggak. Iya, iya. Tapi menurut kami, kan kita juga berhak dong untuk mengadakan penilaian. Iya, iya. Betul. Sampai diadakan tulisan atau apa itu namanya pengertian tentang kiai. Betul nggak? Iya, iya, betul, betul. Kiai disamakan dengan kiai kerboy, kerbuy ya kerboy. Iya. Kerbuy itu kiai kebo kalau tidak keliru, Solo kalau tidak keliru. Ya. Solo apa Jogja? Solo apa Jogja ya? Sayangnya. Solo. Solo. Kiai kebo itu namanya kiai kebo, di mana kebo itu warnanya putih-putih. Iya toh? Iya, iya. Nah, yang kedua sampai ada juga ngambil gambar di Google di mana ada ayam yang menggunakan songkok putih. Iya. Dan ini dilakukan setelah kita ke Polres loh. Iya, iya. Persoalannya di sini. Siap. Apa yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya? Berarti mereka lebih berani. Ya. Ya, Iya, iya, iya. menantang lah artinya. Entah menantang siapa, bisa menantang kita sebagai pecinta kiai atau menantang Polres yang sudah kita berikan pemberitahuan. Ya, iya. Ini yang saya maksud berbahaya dan sampai sekarang saya belum mendapatkan progres itu. Andaikan Polres itu pada waktu itu langsung mengambil sebuah sikap untuk mengadakan preventif antisipatif, maka postingan-postingan tersebut tidak akan merajalela. Ya. Ya, 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 ya. Bahkan beberapa hari berikutnya, postingan dari yang bernama akun Aidil itu fotonya dijadikan juga menjadi foto ketika ada caption di atas terkait dengan korupsi di Situbondo. Terus di mana kita? Kita diminta untuk bersabar, untuk menyerahkan penuh kepada Polres Situbondo, tapi faktanya Polres diam dan hanya melihat kejadiannya tanpa melakukan tindakan apa-apa. Kenapa saya bilang seperti itu, Bang? Ya, kenapa? Karena yang pertama, saya belum mendapatkan pemberitahuan sama sekali. Iya toh, Ya. perkembangannya, progresnya. Yang kedua adalah mereka semakin berani mengeksplor namanya kiai sampai disandingkan dengan hewan dan sampai disandingkan dengan namanya benda pusaka. Pusaka, ya. Pertanyaannya seperti ini. Mungkin sebagian orang akan berpikir masuk akal juga ya. Faktanya memang ada namanya Kiai Kebo. Putih ya, Kiai Kebo. Apa dulu saya ke sana lupa namanya. Ya. Terus ada namanya Kiai Keris. Ya, di dalam keris. Memang betul logika masuk akal. Tapi persoalannya adalah jangan lupa kita harus memahami setiap frase kata yang ada. PT anti kiai munafik. Kiainya masuk. Sama tulisannya. Kiai Kebo. Ya. 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 Tapi persoalannya adalah kita harus memahami kata di belakangnya, yaitu kata sifat. Munafik. Apakah Kebo ini memiliki sifat munafik? Betul. Memiliki enggak? Ayo Pak Arifin. Kerbau itu kebo atau sapi itu memiliki sifat munafik enggak? Enggak memiliki lah. Memiliki. Tidak ada. Keris punya sifat munafik enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Maka tidak bisa disandingkan sesuatu hal di mana itu tidak sama. Sip, masuk. Hah? Ya. Betul enggak? Betul. Betul, betul. Terus disandingkan seperti itu apa tujuannya? Betul. Kalau bukan penghinaan yang berlipat dan berganda. Betul. Ya. Kalau misalnya keris itu memiliki sifat munafik, oke lah. Kalau misalnya kebo itu memiliki sifat munafik, oke lah. Tapi sifat munafik itu hanya dimiliki oleh manusia. Siap, betul. Ya. Sepakat? Sepakat, sepakat. Terus apakah bisa disandingkan dengan dia? Nggak bisa, nggak ada hubungannya.
Dan kenapa ditonjolkan itu, dibuat postingan-postingan seperti itu? Ini semakin nyata bahwa memang ini ada tujuan untuk menjatuhkan namanya para kiai. Siap. Siap. Ya, ya, ya. Betul? Ya, betul. Iya enggak? Ya. Betul tuh. Nah terus ketika kita merespon tersebut, ini ada tadi akun, namanya Abdul Halik itu, membuat akun, membuat status bahwa kita, dia menggunakan bahasa sindiran. Tapi saya boleh dong, karena dia bias, boleh dong saya juga menanggapinya. Iya toh, dengan bahasa bahwa jangan membuat gaduh di situ. Yang buat gaduh siapa? Betul. Ya. Hah? Ya, betul. Yang membuat gaduh siapa? Jangan menggunakan logika terbalik lah. Kita tidak akan gaduh kalau misalnya tidak ada yang memancing kita gaduh. Ya, ya. Sepakat? Ya. Sepakat. Salah satunya dengan nama PT itu. Iyalah, salah satunya dengan nama PT tersebut. Ya. Oke? Siap. Nah, itu yang kita bicara dengan PT. Maka saya katakan, ketika masyarakat masuk dan mempercayai hal tersebut, bahwa yang dimaksud dalam PT tersebut bisa dimasukkan kepada kiai kebo atau kerbui dan kiai yang seperti keris-keris ini, ya logikanya di mana? Mereka tidak punya sifat munafik kok. Betul. Ya. Hah? Ya. Tidak punya sifat munafik kok. Nggak bisa dong disandingkan atau dikomparatifkan dengan hal tersebut. Kan sama saja kita mengkomparatifkan, iya toh? Iya. Ikan hidup di darat. Contohnya apa? Misalnya, atau burung hidup di dalam air. Akhirnya dicontohkan namanya ikan kakak tua. Ya beda lah. Ya, ya. Betul kan? Mana ada ikan kakak tua yang Ya. memakan lumut itu, yang menjadi pembersih di laut itu. Nggak bisa kita menggunakan bahasa itu. Demikian pula ketika membuat namanya PT anti kiai munafik, tiba-tiba disandingkan dengan kiai kerbo, kiai kebo dari Solo itu, dan kiai yang keris-keris yang bernama kiai. Nggak bisa. Dengan seperti itu semakin nyata bahwa tujuannya ini memang menjatuhkan namanya Kiai. kiai. Betul? Ya, 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 ya. Hah? Ya. Lah ada yang mengatakan bahwa ini yang tidak disebut namanya. Justru ketika tidak disebut namanya itulah yang paling bahaya. Ya. Kalau satu sebut namanya, tapi kalau tidak disebut namanya artinya itu bisa menyasar ke siapapun yang itu sudah mendapatkan namanya kiai. Akhirnya menjadi universal kalau Universal. Ya. Universal. Seperti yang saya katakan. Iya toh, kalau kita sudah nyebut polisi, hah? Ya. Maka semua yang polisi itu ya harus dia yang tertuju. Tapi kalau sudah menyebut nama satu, setidaknya hanya satu itu yang dimaksud, dan dia harus bisa membuktikan itu, nanti kita gandengkan dengan yang lain. Begitu Bang Don? Iya, iya, iya. Iya toh? Iya, iya. Nah, cuman pertanyaannya begini loh. Saya itu kadang-kadang itu heran gitu. Saya itu kadang-kadang heran. Tapi tidak apa-apa. Disitulah bentuk pembeda dari kita. Nah, kiai ini jangan dipaksa gitu. Maksud saya itu untuk membuat sebuah kebijakan. Karena kiai ini tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi nama kiai itulah yang menjadi penting untuk kita jaga. Ya. Nah, betul kan? Betul, betul. Sama dengan saya lah. Sekelas saya saja itu, saya nggak mungkin bilang, ayo re aku dibantu re. Nggak mungkin saya bilang seperti itu. Ayo re aku dibantu, aku dibully, aku di... Yang saya lakukan apa? Saya pasti ngomong, sudah biarkan saja. Ya. Tapi kalau ingin tahu tentang perasaannya, saya marah ya. Saya sakit loh ya. Tapi kalian apa menunggu saya untuk memberitahu pada kalian sikap? Ayo saya bantu, ayo kalian bergerak. Enggak lah. Nggak mungkin, itu sekelas saya loh ya, sekelas saya. Betul nggak? Berapa kali saya bilang Ya, seperti itu? betul, betul. Udah biarkan saja sudah. Kok mereka kan begitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau kalian ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya perasaannya, marah dong. Saya manusia juga kok. Tapi kan saya akan menjatuhkan diri saya atau harkat martabat saya ketika saya minta tolong pada kalian untuk menyerang. Tapi kalianlah yang harus paham bagaimana sosok ketum kalian yang menjadi ikon dari Garda Pemuda Sakera itu dihajar orang. Kan kalian yang memikirkan. Kenapa? Karena kalian berada di dalam naungannya itu.
Demikian pula ketika sosok kiai, kita yang harus sadar bahwa kita selama ini berada di dalam naungan para kiai. Kita selama ini didinginkan oleh naungan para kiai. Terus apakah kita masih meminta kepada kiai untuk bersikap? Oleh karenanya, GP saya kira bertindak duluan. Iya. Siap, betul. Betul kan? Betul. Nah, itu Bang Don. Iya. Jadi jangan sampai mau dan mudah dipengaruhi itu. Saya tertawa saja, ini masyarakat kok diem malah semakin menjadi-jadi, didiamkan. Jadi ada dua dalam hal tentang PT anti kiai munafik dan PT anti kiai PT anti sorban munafik ya. Iya. Yang pertama adalah PT ini harus diketahui tentang tujuan pendiriannya melalui akta Notaris. Siapa yang bisa melakukan? Polisi. Polisi yang bisa melakukan, karena polisi mempunyai hak untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat, bukan kita. Itulah kenapa saya kepolisian. Sepakat? Iya. Yang kedua adalah mereka semakin berani karena belum ada tindakan apapun dari polisi, dari Polres Situbondo, sehingga mereka semakin berani menjandingkan, menyamakan, mengkomparatifkan nama kiai yang memiliki sifat-sifat manusia dibandingkan atau disamakan dengan hewan dan benda-benda yang lain. Iya. Ini sesuatu hal yang seharusnya masyarakat mulai cerdas memikirkannya. Iya. Bahkan dijadikan guyonan. Bahkan dijadikan guyonan. Yang aneh lagi, banyak yang menertawain juga. Allahu Akbar. Terus apa sih yang bisa kita berikan kepada kiai di Situbondo? Apa kiai Situbondo ini harus menangis kepada masyarakatnya, kepada umatnya untuk dia dijaga agar dia tetap ada pada batas di mana toleransi dia dijaga? Apa harus seperti itu? Apa kalau harus dengan dawuh? Nggak mungkin lah gitu loh. Iya toh. Iya. Tapi ketika kita masyarakat Situbondo membutuhkan para kiai, kiai Langgar kiai Ponpes iya toh, atau kiai nasional disitulah kalau kita butuh seharusnya kita bisa menjaga marwahnya ketika diinjak-injak dan disamakan dan dibanding-bandingkan dengan hewan. Ya. Kan itu toh. Siap, betul. Hah? Iya kan? Iya. Nah, terus untuk masalah yang di atas yang terakhir itu adalah jangan sampai memutarbalikkan fakta. Bukan kita yang membuat keramaian, bukan kita yang membuat kegaduhan, tapi merekalah yang memulai tanpa dipikir dan merasa hebat mengalahi namanya kiai di Situbondo. Ayo kita buka jejak digitalnya tentang bagaimana dia memposisikan seakan-akan dia memiliki garis keturunan yang lebih hebat daripada dua kiai karismatik di Situbondo. Ada loh. Iya. Ada loh, itu masih belum membangkitkan, ya, membangkitkan rasa cinta yang sebenarnya, membangkitkan rasa di mana orang ini memang membutuhkan para kiai dan membiarkan kiai mengelus dadanya sendiri tanpa kita itu mampu menjaganya dari para penghina-penghina. Kan itu tuh. Iya. Sepakat? Ya, Sepakat. sepakat. Oke. Ya. Lalu tadi Bang Ipul menyampaikan bahwa termasuk dari Polres hingga saat ini kan belum ada perkembangan atau informasi kepada Bang Ipul terkait dengan datanya GP Sakera kemarin, Bang. Nah, lalu apa kemudian yang menjadi upaya selanjutnya, Bang? Oke, sebelum masuk ke sana, Bang, Ya, nanti siap. diingatkan lagi ya. Siap. Sebelum masuk di sana, yang kedua adalah ketika yang Bang Don katakan di situ ada tuduhan, di situ ada fitnahan, ya, di mana sosok kiai yang sangat kita hormati tersebut dengan jelas di situ menggunakan nama Kiai Zaki Abdullah, bahkan ada status yang lain mengatakan bahwa beliau adalah pengasuh atau kiai dari Panji Kidul. Kurang jelas apa?